Perkenalkan, nama saya Maria Immaculata Dano, mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025. LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT. Saya akan melakukan praktek mengajar dalam kelas dan saya mohon agar Bapak Ibu dosen dapat mengoreksinya. Terima kasih. Anak-anak. Pagi luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih, Guru. Mari kita ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Halo, Hadir, Bu. Uyon, Tidak hadir, Bu. Kevin, Tidak hadir, Bu. Dika hadir, Martin hadir. Tidak, Bu. Oke. Pada hari ini kita mulai kembali dengan pelajaran kita. Dan sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Sehingga dengan kesepakatan kelas ini yang harus kita taati bersama selama pelajaran berlangsung. Kesepakatan kelas. Ya, apa saja? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berdoa sebelum belajar dan sesudah pelajaran. Yang berikut apa lagi? Disiplin. Disiplin. Oke, dari disiplin ini sudah menyangkut beberapa aspek, termasuk tidak membuang sampah di barang tempat pada saat kita kegiatan pembelajaran, tidak ada yang masuk keluar sebebas-bebas saya, menjaga ketenangan kelas. Semua di dalam disiplin. Oke, sekarang mari kita mengawali pelajaran kita dengan doa. Jadi Ibu mari semua berdiri. Ya, sebelum kita berdoa, kita mengawali dengan ekspresi sebuah lagu. Ya, Ya, Bu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Mari katut tangan siap berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih atas segala rahmat dan perlindungan-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sejak malam tadi hingga di hari yang baru ini, sehingga kami semua masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus, dan sekarang kami juga mulai dengan pelajaran agama, dan materi yang mau kami pelajari hari ini adalah Yesus Sang Pengampun. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat memahami, menguasai, dan mendalami materi yang akan kami pelajari hari ini. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. silakan dulu. Terima kasih, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan mulai dengan pelajaran kita yang baru, dengan materi yang baru, yaitu Yesus Sang Pengampun.
Tetapi sebelum kita mulai dengan pelajaran yang baru, Ibu mau tahu dulu, saya masih ingat pelajaran kita tadi lalu tentang apa? Yesus yang berbelas kasih. Ya, Yesus yang berbelas kasih. Mari kita tepuk tangan dulu. Sifat Yesus yang hari ini kita mau pelajari adalah Yesus Sang Pengampun. Dengan tujuan pembelajarannya adalah serta didik dapat memahami ajaran dan tindakan Yesus yang pengampun sehingga mereka mampu meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti bahwa pelajaran yang hari ini kita mau dalami bahwa kita harus mampu untuk meneladani sikap Yesus yang adalah Sang Pengampun. Kita bisa tunjukkan dalam sikap hidup kita sehari-hari. Ya. Oke. Dan sebelum kita lanjut, Ibu mau tanya dulu, bagaimana tentang mengampuni? Ini tentang mengampuni, mengajar tentang mengampuni. Maka kita mengampuni sesama tanpa merasa dendam. Ya, agar kita mampu mengampuni sesama yang bersalah kepada kita dengan tanpa ada rasa dendam. Ya, oke. Maka pada hari inilah kita mau mendalami ajaran Yesus tentang pengampun ini. Ya. Karena itu Ibu mau tahu dulu dalam pengalaman hidup kita sering mengalami di mana ada sesama kita yang atau teman kita yang berbuat salah kepada kita dan juga sebaliknya. Sekarang coba kita merefleksi kembali atau melihat kembali pengalaman hidup Anda sehari-hari, pengalaman hidup yang sudah pernah kita alami. Pernahkah berbuat salah? Anda pernah berbuat salah kepada teman? Pernah. Kira-kira apa kesalahannya? Membuli teman. Misalnya membuli teman, Membuli teman. Mengejek. Ya, memukul teman, mengejek, mencuri barang teman, ya. Lalu bagaimana sikap temanmu atas kesalahan yang kalian lakukan? Dia merasa marah. Ya, pasti dia merasa marah. Apalagi Tidak senang. tidak senang. Masih ada lagi? Dendam. Ya, merasa dendam. Masih ada lagi? Sedikit. Ya, merasa jengkel. Lalu bagaimana sikap kamu terhadap teman yang telah kamu membuat dia rasa jengkel, rasa dendam? Bagaimana sikap kamu? Minta maaf. Rasa Ya. bersalah. Ya, selalu meminta maaf dan merasa bersalah. Ya. Lalu bagaimana perasaan Anda ketika Anda sudah meminta maaf dan teman Anda itu memaafkan kamu? Senang. Merasa senang, apalagi Gembira. gembira, merasa Tenang. merasa damai, ya, merasa tidak ada permusuhan, ya, di antara sesama teman. Lalu bagaimana pengalaman Anda ketika ada teman lain, ya, yang melakukan kesalahan terhadap Anda? Pernahkah Anda merasakan ada teman yang melakukan kesalahan terhadap Anda? Lalu Kira-kira kesalahannya apa? dia mengejek. Ya, misalnya dia mengejek, apalagi Membuli. ya membuli. Terus ada lagi? Ya, dia pukul. Terus ada lagi? Mencuri barang kita. Ya, dia mencuri barang kita. Nah. Dan bagaimana sikap Anda terhadap teman Anda ketika dia melakukan kesalahan terhadap Anda? Tidak senang. Tidak senang. Lalu bagaimana sikap teman Anda yang tadi sudah melakukan kesalahan terhadap Anda yang kamu alami selama ini?
Bagaimana sikap teman Anda itu? Dia meminta maaf. Ya, dia meminta maaf. Ketika dia sudah meminta maaf, bagaimana sikap Anda terhadap teman Anda yang tadi meminta maaf kepada kami? Kita mengampuni kesalahan. Mengampuni kesalahannya. Mana lagi? Memaafkan ya. Jadi kalau ada teman yang melakukan kesalahan kepada kita mengampuni atau memaafkan. Lalu ketika Anda sudah memaafkan atau sudah mengampuni teman yang bersalah kepada Anda, bagaimana perasaan Anda ketika sudah mengampuni atau memaafkan mereka? Batin merasa senang. Ya, batin merasa senang. Apalagi? Merasa senang Dan dendam menghilang. Ya, rasa dendam itu hilang. Yang ada itu hanya ada rasa damai. Namun demikian, tetapi kadang-kadang itu masih banyak orang yang susah sekali untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya. Begitupun sebaliknya. Itu kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan orang lain itu susah untuk mengampuni atau diampuni? Faktor egois, Mempertahankan pada diri. Faktor egois, faktor gengsi. Mempertahankan harga diri. Oh iya, ada yang mau mempertahankan harga dirinya, ya. Dia tidak mau perlu, dia yang dulu memaafkan. Masih ada lagi? ingin menang sendiri. Dia ingin mau menang sendiri. Bahwa saya yang paling benar. Dia tunggu siapa yang lebih dulu mau minta maaf. Saya mau minta maaf, oh tidak, ya. Jadi itu yang membuat orang itu susah, ya, untuk memaafkan orang lain yang bersalah. Begitupun kita juga kadang-kadang ada yang berprinsip seperti itu, yang perasaan seperti itu, susah untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Oleh karena itu, supaya kita lebih mendalami dan memahami materi yang kita pelajari hari ini, sekarang kita lihat dasar biblisnya, yaitu ada di dalam teks kitab suci. Ya, sekarang silakan membuka teks kitab suci Injil Matius bab berapa? Ya, silakan buka Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35, ya. Ibu minta satu orang membaca teks kitab sucinya, lalu Anda selesaikan, diskusikan dalam kelompok dan selesaikan dalam LKPD yang Ibu bagikan ini. Ya, Ovan Ibu minta untuk baca teks kitab sucinya. Yang lain bisa mendengarkan, ikuti dalam hati dengan teks kitab sucinya masing-masing. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapannya kepada seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu membalas hutangannya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan lunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya. Terima kasih kepada Ovan yang sudah membaca teks kitab sucinya. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Ovan. Oke, sekarang silakan selesaikan dalam kelompok berdasarkan LKPD yang bagikan itu. Lalu siap dan setiap kelompok untuk mempresentasikan.
Ya, lagi berapa nomor? Lagi 1 nomor, Bu. Ya, lebih cepat ya. Kelompok ini lagi berapa nomor? Lagi 1. Ya, cepat. Setelah itu kita siap untuk mempresentasikan dari setiap kelompok, lalu kelompok lain juga siap untuk menanggapi laporan hasil diskusi kelompok lain. Ya, sudah? Ya. Oke. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan Ibu berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok 1. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, bagaimana pendapat Petrus tentang memberi pengampunan? Petrus pernah bertanya kepada Yesus tentang batasan dalam memberi pengampunan. Pendapat Petrus bahwa ia berpikir memberi pengampunan itu ada batasnya. Nomor 2, bagaimana pendapat Yesus tentang memberi pengampunan? Yesus mengajarkan pengampunan tanpa batas, sebagaimanapun Allah mengampuni manusia. Pendapat Yesus tentang pengampunan adalah mengampuni 7 kali 70 kali bahwa. Nomor 3, pengampunan seperti apa yang diajarkan Yesus, bahwa kita harus saling mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Nomor 4, menurut kalian apa saja faktor yang dapat menyebabkan orang sulit untuk memaafkan atau meminta maaf? Mempertahankan harga diri, gengsi, egois, dan mau menang sendiri. Nomor 5, apa saja akibat yang dapat timbul dari ketidakmampuan memaafkan? Tumbuhnya rasa dendam, rasa bersalah secara berkepanjangan, dan tumbuhnya permusuhan dan kebencian. Nomor 6, menurut kalian apa saja tahap-tahap bagi seseorang untuk memberi pengampunan? Menyadari dan menerimanya, memahami penyebabnya, dan memutuskan untuk memaafkan, melepaskan rasa sakit dan dendam. Sekian saja laporan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi. Terima kasih kelompok 1 yang telah mempresentasikan ucapan. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi laporan hasil presentasi dari kelompok 1. Apa pesan Yesus kepada kita berdasarkan teks tersuci? Kita harus saling mengampuni sesama kita dengan tak terhitung jumlahnya atau mengampuni tanpa ada batasnya. Ya, bagaimana kelompok 2 dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Bisa menerima? Bisa. Ya. Oke, kelompok 1, jawaban Anda sudah diterima oleh kelompok 2. Mari kita tepuk tangan. Sekian saja laporan hasil diskusi kelompok kami. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok lain. Ya. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusinya, begitu pun kelompok 2. Dan setelah kita mendengar hasil diskusi kelompok, maka kita bersama-sama memberikan rangkuman jawabannya tadi, ya. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, baik kesalahan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, ya. Namun tidak semua orang mau memohon maaf. Demikian pula tidak semua orang dengan senang hati dan segera memaafkan kesalahan yang dilakukan
berjalan bersama. Jadi itu tahap-tahapnya. Maka Yesus sang guru kita telah memberikan teladan dan mengampuni. Yesus mengampuni Petrus yang menyangkalnya 3 kali, ya. Bahkan para algojo yang sudah menghukum, ya, dan bahkan para algojo yang sudah menyiksanya. Yesus juga mengampuni penjahat yang disalibkan bersamanya. Ya. Jadi itulah rangkuman materi kita untuk hari ini, dan setelah itu mari kita membuat refleksi bersama atas materi kita hari ini. Ibu, ini Ibu ada bagi kamu untuk coba menilai untuk pelajaran kita hari ini. Kamu menilai guru, ya, lalu kita refleksi. Nanti setelah itu baru kita kumpulkan, ya, supaya Ibu menjadi catatan. Sekarang Ibu mengajak kita semua duduk dalam keadaan tenang untuk merefleksikan pelajaran kita hari ini. Anak-anak yang terkasih, hari ini Yesus mengajarkan kepada kita tentang mengampuni. Sebagai murid-muridnya, kita pun diajak oleh Yesus untuk bersedia mengampuni tanpa batas. Apakah selama ini kalian mau memaafkan teman dengan tulus? Sanggupkah kalian untuk segera minta maaf ketika bersalah? Ataukah kalian bersikap egois dan mau menang sendiri? Dalam keheningan ini renungkanlah semua itu, dan silakan lanjutkan refleksi kalian ini di rumah dengan merenungkan teks kitab suci yang sudah Anda bacakan tadi. Kemudian buatlah renunganmu itu secara tertulis dan dikumpulkan minggu depan sebagai tugas. Dan sekarang mari kita menutup pelajaran kita dengan doa. Mari kita mengawali dengan ice breaking. Tangan ke atas menatap bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Mari kapuk tangan siap berdoa. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran tadi. Dan hari ini kami telah mempelajari dan mendalami materi tentang Yesus Sang Pengampun. Kami mohon semoga dengan materi yang kami pelajari hari ini dapat kami meneladani sikap Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari, dan mampukanlah kami untuk saling mengampuni di antara sesama kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Satu-satu.